Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Anugerah yang tidak pernah Allah hentikan dalam kehidupan kita. Di setiap langkah, bahkan detakan jantung kita itu sendiri adalah nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman yang akan memberikan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nikmat iman yang akan membuat kita bukan hanya berhasil di dunia, tapi berhasil di akhirat. Nikmat taufik sehingga kita bisa beribadah, khususnya mengerjakan salat Jumat pada detik ini, karena ini bukan tentang kesehatan kita semata, ini bukan tentang fitnya tubuh kita semata, ini bukan hanya tentang waktu luang kita di siang hari semata, tapi Allah lah yang memberikan kekuatan dan taufik agar kita bisa mengerjakan salah satu syiar pada siang hari ini. Maka bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sampai kita wafat selain dalam kondisi bertakwa dan beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau wafat kecuali dalam kondisi muslim dan beriman. Dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan benar, berbicaralah dengan jujur. Apa yang akan kita dapatkan ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amal-amal kita. Allah akan perbaiki sikap-sikap kita. Allah akan perbaiki urusan-urusan kita. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ia telah meraih kemenangan yang besar di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kondisi yang tidak mudah pada hari-hari ini, dalam kondisi yang sulit yang dirasa oleh banyak pihak pada hari-hari ini, jangan sampai salah dalam melihat dunia dan jangan sampai salah dalam melangkah. Usaha harus terus dijalankan. Berjuang adalah harga mati. Dan menggerakkan seluruh potensi, skill, dan kemampuan kita secara maksimal adalah hal yang harus kita lakukan. Namun tahukah hadirin sekalian bahwa ada tips yang ditawarkan oleh para ulama di samping kerja keras kita, di samping upaya kita, di samping ikhtiar kita, di samping movement dan langkah-langkah yang kita lakukan. Abdullah bin Abbas pernah menawarkan kepada kita harta yang tidak pernah putus, harta yang tidak pernah habis, harta yang unlimited, sebuah tawaran yang sangat dibutuhkan khususnya pada hari-hari ini. Diriwayatkan beliau mengatakan, al-qana'atu malun la nafadalah. Sifat qana'ah adalah harta yang tidak pernah habis. Qana'ah adalah harta yang unlimited. Qana'ah
adalah harta yang tidak pernah usai. Qanaah adalah sikap nerimo, sikap menerima dan puas apa yang Allah berikan kepada kita. Tentu saja setelah kita mengerjakan perintah Allah di sisi yang lain, yaitu berusaha, bekerja keras, totalitas. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair." Apabila kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Burung terbang di pagi hari dan pulang di sore hari dengan membawa rizki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebuah isyarat dan penekanan bahwa usaha dan kerja keras tetap harus dilakukan. Namun kita tidak akan pernah kaya hanya dengan mengandalkan kerja keras. Kita tidak akan pernah kaya hanya dengan mengandalkan upaya. Bukan saya mengatakan itu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Laisal gina an kathratil arad." Kekayaan bukan dengan banyaknya aset dan harta. Kekayaan, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, sosok yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, sosok yang berbicara dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Dan Nabi SAW mengatakan, kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta dan aset, innamal gina nafas. Namun kekayaan adalah kekayaan jiwa dan hati. Kekayaan adalah kekayaan jiwa. Jiwa yang ikhlas kepada Allah, jiwa yang ridho akan takdir Allah, jiwa yang qanaah atas apa yang Allah berikan kepada dia. Itu kekayaan. Maka apabila kita hanya mengandalkan kejeniusan dalam berbisnis, kecerdikan dalam bernegosiasi, usaha dan kerja keras dalam berkarir, kita tidak akan pernah bisa jadi orang kaya. Karena kaya tidak cukup hanya dengan harta, tidak cukup hanya dengan aset, tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan dan kejeniusan, tidak cukup hanya dengan mengandalkan pengalaman, tidak cukup hanya dengan mengandalkan usaha, effort dan kerja keras. Usaha kekayaan membutuhkan jiwa yang qanaah, jiwa yang qanaah. Hadirin Allah muliakan, maka ini kesempatan bukan hanya untuk bertahan di kondisi-kondisi yang sedang sulit, tapi menjadi orang kaya di saat kondisi sedang merana. Ali bin al-Husain Zainal Abidin, beliau pernah menyampaikan, man qani'a bima qasamallahu lahu fahuwa min agnan nas. Barang siapa yang qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia, maka ia dinobatkan sebagai salah satu orang paling kaya di dunia. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, kalau Anda punya qanaah, maka suasana hati Anda dengan para raja-raja dunia adalah sama. Bahkan Anda lebih kaya dari mereka jika raja-raja dunia itu tidak punya sifat qanaah. Hadirin Allah muliakan, Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, nama besar, beliau pernah mengatakan, man qani'a taba aishuhu. Barang siapa yang qanaah, maka hidupnya akan bahagia, hidupnya akan baik, hidupnya akan tenang.
Wa man tami' tala taishuhu, dan barang siapa yang tamak terhadap dunia, tidak ada rasa qanaah sama sekali, bahkan sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan ketamakan, kerakusan, tala taishuhu, maka dia akan melakukan kecerobohan demi kecerobohan semasa hidupnya. Dan terbukti hadirin, betapa banyak kecerobohan yang kita lakukan dalam hidup, atau seseorang lakukan dalam hidup, bukan karena dia tidak cerdas, bukan karena dia tidak pintar, bahkan sebagian pihak bukan karena tidak punya pengalaman, tapi karena ketamakan, karena terlalu nafsu untuk mendapatkan itu. Akhirnya dia tidak berpikir jernih, akhirnya dia buat blunder yang sangat konyol, yang seharusnya hal itu tidak boleh dia lakukan, atau orang sekali dia lakukan. Dan itu dikatakan para ulama, man tami' tala taishuhu, barang siapa yang tamak, maka dia nggak akan bisa berpikir jernih, maka dia akan cenderung tergesa-gesa dan melakukan kecerobohan demi kecerobohan. Tapi kalau Anda qanaah, maka hidup Anda akan tenang, akan nyaman, dan otomatis itu lebih mendukung kita membuat keputusan-keputusan besar yang tepat dan langkah-langkah yang jitu, karena dibangun di atas hati yang tentram dan nyaman. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, di dalam menghadapi kondisi yang tidak mudah ini, ada sebuah ayat yang hendaknya kita renungkan. Ayat ke-97 dalam surat An-Nahl. Allah berfirman untuk kita, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman, apa yang akan dia dapatkan hadirin? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Janji Allah SWT. Anda beriman, Anda bertakwa, Anda beramal soleh, maka garansi Anda akan mengalami atau Anda akan merasakan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, dan Allah akan ganjar Anda melebihi apa yang Anda kerjakan. Bi ahsani ma kanu ya'malun, melebihi apa yang Anda lakukan. Hadirin, Allah Asy-Syakur, reward, ganjaran itu tidak pernah satu dibalas satu, minimum 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari 700 kali lipat. Maka bagaimana mungkin orang yang beriman dan beramal soleh hidup sebagai pecundang dan hidup hancur, lebur? Tidak mungkin. Makanya Allah menyatakan, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dalam kondisi beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang bahagia. Hadirin Allah muliakan, apa tafsir kehidupan bahagia? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, sepupu Rasulullah SAW, khalifah yang keempat sekaligus menantu Rasulullah SAW, Hasan al-Basri, Muhammad bin Ka'ab menjelaskan bahwa kehidupan bahagia bukan kehidupan dengan banyak uang, bukan kehidupan dengan popularitas, bukan kehidupan dengan power dunia. Kehidupan yang bahagia dijelaskan oleh 3 nama besar di atas adalah qanaah. Qanaah, hidup dengan rasa cukup apa yang Allah berikan kepada kita, dengan tetap berusaha, tetap berjuang, tetap bekerja keras, tetap berdoa, dan terus menjaga keikhlasan, dan tidak ada kontradiksi atas hal-hal di atas tersebut.
Hadirin, seringkali yang kita lupakan hal ini. Seringkali yang membuat kita sengsara bukan uang yang sedikit yang kita punya di rumah, atau di tabungan kita, atau di dompet kita, atau di kartu kita. Bukan itu yang membuat kita sengsara. Yang membuat kita sengsara, kita kehilangan sifat qanaah dan ridho kepada Allah. Namun begitulah manusia, ketika sifat qanaah dan ridho tidak ada, bertepatan dengan uang sedikit, maka fokus mayoritas manusia, dia berpikir bahwa yang menyebabkan adalah uang yang sedikit itu. Padahal itu keliru besar, itu salah diagnosa yang membuat dia terhina atau yang membuat dia tidak bahagia. Bukan uang yang sedikit. Kalau uang yang sedikit, maka Bilal tidak akan hidup bahagia. Maka Mus'ab bin Umair setelah berislam tidak akan bahagia. Maka Khabbab bin Al-Arat setelah masuk Islam tidak akan bahagia. Karena mereka bukan orang-orang yang punya uang banyak, masyaallah muslimin. Yang membuat kita tidak bahagia dan terpukul bukan ketika uang kita sedikit, tapi kita tidak punya qanaah dan ridho kepada Allah. Tapi biasnya adalah bertepatan dengan uang kita yang sedikit, sehingga kita salah mendiagnosa masalah. Maka kembalilah kepada Allah, dan Allah memberikan jaminan para siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan kehidupan yang bahagia. Dan kehidupan yang bahagia adalah kita hidup dengan qanaah, merasa cukup dan merasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qani'a taba 'aishuhu. Barang siapa yang qanaah, hidupnya akan tenang, nyaman dan bahagia tanpa menolak konsep tentang kerja keras dan usaha dan totalitas. Dan barang siapa yang tamak, maka dia akan tidak tenang, dan ketidaktenangannya akan membuat blunder-blunder besar dalam kehidupannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wa umura baladina wa sya'bina ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna lil ittisaf bi sifatil qana'ah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.